Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita diberikan kesehatan dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif. Salawat terkirim salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cikampek Permai, Ibu Dirjen Pengelolaan SDN, yang saya hormati rekan guru sejawat, yang insya Allah semoga pada hari ini diberikan rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPT SDN Cikampek Permai kepada Ibu Hajah Munawaroh SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu DPP yang dihormati, beserta Dewan Guru yang mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk kegiatan tugas dari CIP. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Salam tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan kesemuanya bersifat berjalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, pada kesempatan ini hanya ada sedikit yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu PDP SDN Permai yang saat ini sibuk melakukan tugas-tugas baik itu destinasi maupun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru SDN Cikampek Permai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru, kepada Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan menyebarkan pemahaman, diseminasi dan pengalaman penerapan budaya positif pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 dalam pemenuhan tugas sebagai pada modul 1.4 bersama saya Wahyuni dalam calon guru penggerak angkatan 11 di SDN Cikampek Permai, Kabupaten Serang, Banten. Ya baik Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi materi dengan Ibu Erita. Yang pertama adalah pemahaman. Bagaimana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau di rumah Anda. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang
kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, dan yang ketiga materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bu Erita yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima nanti akan saya paparkan yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam akan dipaparkan oleh Bu Erita yaitu tentang segitiga restitusi. Pertanyaan romantik yaitu berapa? Yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu Bapak. Pertanyaan romantik yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Iya, ada yang mau berpendapat? Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu Yul. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bu Yul tidak setuju karena memang jadi hukuman itu mendisiplinkan anak hanya sifatnya sementara. Nah, nanti selanjutnya mereka berbuat keulang seperti itu lagi ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau tidak? Itu aja. Silakan. Bulan ini sebetulnya saya nggak konsen ya, tadi itu mendukung turut jawab tidak sendiri ya. Hukuman disiplin. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti kita membaca. Jadi ada anak nih yang berbuat salah. Setelah itu kita beri hukumannya bukan berupa fisik, tetapi mereka diperintahkan untuk kita membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kalau menurut saya hukuman seperti suruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, menurut saya ya apa? Dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi Bu Atia setuju dengan pertanyaan pemantik ini bahwa hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Iya. Oh iya, silakan. Yang lain, adakah yang lain berpendapat? Saya Bu. Jadi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dengan berikan hukuman ya, hukuman itu sifatnya lebih keras ya. Dengan menyuruh anak membersihkan halaman, menurut saya itu tidak meningkatkan disiplin anak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni. Pendapat Bu Heni bahwasannya Bu Heni tidak setuju dengan memberikan hukuman membersihkan halaman itu tidak dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk pertanyaan pemantik ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contoh, kita ada seorang anak yang dapat menghafal menghafal suatu pelajaran seperti dapat tugas dari guru diberikan hafalan menghafal surat Al-Ikhlas. Nah, bagi yang hafal itu akan ibu guru beri penghargaan seperti apa di sini? Diberi penghargaan seperti hebat atau pintar. Apakah itu dapat memotivasi belajar anak? Ya, silakan Ibu Siti Nur Aina. Baiklah, terima kasih.
Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sangat penting dan sangat bisa berpengaruh terhadap anak, karena dengan diberinya penghargaan dia akan terus meningkat, semakin semangat untuk meningkatkan lebih baik lagi. Dan bagi yang lain juga yang tidak mendapat penghargaan, mereka akan terpancing agar dia juga bisa meningkatkan kemampuannya seperti yang dilakukan oleh temannya tadi. Yaitu cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Gonong bahwa memberikan penghargaan itu dapat berarti Bu itu bersetuju ya dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, Ibu Bapak, Ibu, ini ada Bapak-bapak ya. Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita melihat adanya disiplin positif ya, bahwasannya untuk menerapkan disiplin positif kita harus adanya perubahan paradigma belajar. Bagaimana dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyiapkan lingkungan yang positif ya, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pembelajaran yang berdiferensi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi jika kita ingin menciptakan budaya positif, maka kita harus membangun budaya positif. Maka kita harus menyiapkan lingkungan sekolahnya dulu, menyiapkan lingkungan sekolah yang positif, aman dan nyaman. Agar apa? Agar kita itu dapat mampu berpikir dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensi, pembelajaran yang berfokus pada peserta didik ya, atau yang berfokus dengan kebutuhan peserta didik. Agar terwujudnya profil pada Pancasila itu, produk Pancasila di sini mempunyai definisi yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Yang kelima kreatif dan yang keenam bernalar kritis. Disiplin positif, Ibu Bapak, ya Ibu, dalam budaya kita disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhannya. Kalau jadi kita anak tuh di rumah mentaati semua peraturan supaya apa? Supaya siswa itu patuh dengan peraturan yang ada. Itu biasanya ya. Tetapi sebagai pendidik, tujuan kita ini menginginkan anak-anak yang memiliki disiplin dan yang harus pada dirinya sendiri ya, atau intrinsik ya. Jadi sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi kebajikan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang hadir pada dirinya sendiri, bukan karena ada paksaan ataupun ancaman dari orang lain ya, atau implisit. Terus disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Selanjutnya adalah cobalah buka. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka ya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghasut dan intimidasi, memarahi, menggoda dan mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membela kepalan tangan Anda. Ya, silakan coba. Saya ingin bertanya kepada Ibu Apia. Ibu Apia di sini posisinya sebagai A ya, yaitu Bu Apia mengepal ya buatnya ya. Nah, Ibu Eni, Ibu Loheni
Ibu Noheni di sini sebagai B. Sebagai B, ya. Sebagai B yaitu yang membuka, bagaimana cara Bu Heni agar dapat membuka kepalanya tangan Bu Apia. Silakan. Ya boleh, silakan berdiri. Ya silakan Bu Heni dengan Bu Apia. Bagaimana cara Bu Heni ini sebagai B untuk membuka tangan kepalanya Bu Apia yang sebagai A, ya? Saya dimulai. Ya silakan. Bu, ini sini apa? Dirayu dulu deh. Kalau mau dikasih 10M kayaknya mau deh Pak. 10M. Buka ya. Nanti saya rakit deh kalau dibuka. Yang tidak sesuai harga yang kepala dengan traktiran bakso. Kita bakso doang. Tidak bisa dibuka. Gimana ini nggak bisa dibuka? Bos sekali pegangannya. Iya. Ya berarti Bu Apia sebagai A ini tetap tidak mau membuka kepalan tangannya karena Bu Apia mungkin punya alasan kenapa Bu Apia itu tetap mempertahankan kepalan tangannya. Apa bisa dijelaskan Bu Apia? Ya, terima kasih Bu Heni. Kenapa saya nggak mau membuka kepalan tangan? Saya mempunyai alasan. Sendiri orang lain tidak boleh tahu, gitu ya. Itu isinya karena tentang rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Terima kasih Bu Heni dan Bu Apia yang sudah menjelaskan. Dan selanjutnya selanjutnya Ibu Bapak, disiplin itu apakah dia termasuk dengan aturan atau kontrol diri? Kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah bukan aturan ya, tetapi kontrol diri kita. Nah, perubahan paradigma teori kontrol yaitu bahwasanya di sini ada miskonsepsi ya. Ada miskonsepsi, ilusi guru, mengontrol guru. Jadi tidak ada yang namanya guru bisa mengontrol murid, bahwa murid bisa melakukan sesuatu karena memang ada kesadaran dalam dirinya. Yang kedua, ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, bahwa itu hanyalah ilusi, bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dalam membuat karakter. Tidak ya. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya kita itu hanya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Miskonsepsi yang ketiga itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus selanjutnya stimulus respon dan stimulus kontrol. Tetapi sesungguhnya yang memiliki kontrol itu stimulus responnya yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berkembang sama dengan kita tidak bisa. Tetapi kita harus merubahnya dengan teori kontrol, yaitu kita harus bisa memahami, harus bisa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Tetapi kita harus mengubahnya dengan teori kontrol kita, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah dengan teori kontrol, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Tidak dengan tidak orang lain. Atau yang selanjutnya, stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya,
kita rubah dengan teori kontrolnya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut respon model berpikir menang atau kalah, kita rubah dengan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan ini bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang disajikan berdasarkan diri yang dihargai. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi yang namanya teori motivasi intrinsik dan teori motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu bisa dengan untuk menghindari hubungan, yang kedua untuk menghakar, untuk mendapatkan kebijakan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yang disebut dengan motivasi intrinsik yaitu adanya nilai-nilai kebajikan universal yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, yaitu bisa dituangkan dengan 5 posisi kontrol, 1 hukum atau pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, serta pemantau, yang kelima manajer. Ya, selanjutnya, apa sih makna disiplin itu? Maka disiplin itu berasal dari bahasa Latinnya disiplin ini yang artinya belajar, ya. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kalau budaya di kita, ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, bahwasanya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu telah diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang keduanya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Itu menurut Ian Gosen 1998. Gosen, ya. Ya, nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu bapak, kita nyanyi dulu ya profil pelajar Pancasilanya sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini tujuan dari nilai kebajikan yang akan kita capai. Ya, yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan beserta restitusi. Motivasi, ibu bapak, motivasi itu adalah dorongan atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini berasal dari dalam diri individu. Yang pertama adalah motivasi itu ada dua, ya, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang
untuk melakukan sesuatu karena minatnya, karena keinginannya pribadi, atau karena kesenangan atau kepuasan batinnya seseorang. Jadi contoh, seorang siswa yang belajar karena ingin memahami materi atau karena menikmati prosesnya itu sendiri. Tetapi kalau motivasi intrinsik itu adalah dorongan yang berasal dari luar diri seseorang. Karena apa? Contohnya karena adanya penghargaan, karena adanya pujian, atau karena menghindari hukuman. Nah, Bu Abia, saya mau tanya Bu, Bu Abia ini datang ke sekolah tepat waktu, apa alasannya? Apakah ada motivasi apa? Itu tanggung jawab dengan kegiatan sendiri. Luar biasa ya alasannya Bu Apia datang ke sekolah ini pagi-pagi karena ada alasan, berarti punya sendiri bahwasanya dia mempunyai tanggung jawab sebagai guru, bahwa guru adalah sebagai model ya, yang akan diperlihatkan atau yang akan ditiru oleh calon gubernur luar biasa. Dan selanjutnya adalah ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk dalam motivasi apa? Motivasi eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu termasuk dalam contoh motivasi eksternal. Dan untuk pada diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini termasuk contoh dari motivasi internal. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman ini bersifat satu arah tanpa kesepakatan. Hukuman yang juga berupa fisik maupun psikis. Ya. Nah, Bapak, jadi kalau kita mengajari jika ada anak yang berbuat salah, ya jangan kita berikan hukuman yang membuat siswa itu menjadi don, ya, dan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sini ada perbedaannya. Apakah perbedaan antara hukuman? Kalau hukuman sesuatu yang menyangkut itu harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan yang ketiga, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau kita menerapkan itu kepada anak kita, hukuman dari anak itu akan memberi apa? Akan memberi namanya disiplin. Kalau datang terlambat nih, contohnya, waduh kalau nggak melaksanakan apa namanya upacara pasti saya dihukum. Jadi dia lama-lama nanti benci. Kalau terus itu, kalau hukuman itu selalu diterapkan. Kita anak ketinggalan apa namanya? Anak ketinggalan buku kasih hukuman. Anak tidak menulis apa terlambat menulis kasih hukuman. Nah, lama-lama anak tersebut akan benci dengan yang namanya kedisiplin. Kalau kita menerapkan dengan hukuman. Tapi kalau dengan konsekuensi, kalau anak akan menghargai yang namanya disiplin. Kita sudah, ayo, kalau kalian tidak tidak mengerjakan PR, maka kalian akan mendapatkan apa konsekuensinya. Jadi kita berikan konsekuensi. Hukuman itu bersifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi itu sifatnya stimulus atau tanggapan. Nah, yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sifatnya kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan selanjutnya restitusi. Restitusi itu adalah proses penciptaan
Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ibu bapak nanti kalau misalkan ibu bapak di sekolah menemukan suatu permasalahan atau suatu permasalahan pada muridnya, tidak mengerjakan PR atau tidak menghafal atau siswa tersebut berbuat nakal di kelas ini, kita selesaikannya jangan dengan hukuman tetapi dengan restitusi. Jadi sehingga mereka tidak merasa bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri, keluar dari diri mereka sendiri dan bisa kembali kepada kelompok mereka. Mereka bisa merasa tidak merasa tetap mereka merasa dihargai ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Dan selanjutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika hukumannya diberikan itu kita menolak penawaran, ya, bukan paksaan kepada anak yang berbuat salah. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar dengan dasar tindakan. Dan selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik kita terapkan pada peserta didik kita yang mengalami penangkalan. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Yang kita benahi itu karakter, bukan tindakannya harus apa nih. Kamu tidak mengerjakan PR berarti kamu harus begini, tidak. Nah, yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Bagaimana solusinya? Misalkan contoh mereka tidak bisa menghafal apa itu solusinya. Nah, itu solusi itu akan ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Dan yang sembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Erita Purwanti. Kepadanya saya persilakan. Ya, Ibu Bapak, selanjutnya adalah restitusi. Di sini restitusi ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol ini akan dijelaskan. Pendekatan ini 5 posisi kontrol. Pendekatan ini berfokus pada pembentukan karakter dan tanggung jawab siswa melalui 5 posisi kontrol guru, yaitu guru bisa memposisikan yaitu dengan hukuman, ya, untuk mengontrol siswa bisa dengan hukuman, bisa di posisi teman dan bisa di posisi pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. 5 posisi kontrol penghukum adalah guru ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengontrol siswa. Nah, posisi penghukum ini tidak dianjurkan oleh Ibu Bapak karena ini akan membuat siswa menjadi merasa gagal. Nah, membuat rasa bersalah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru ini menggunakan kata-kata yang bagus, namun menimbulkan perasaan bersalah kepada siswa. Yang ketiga, teman. Guru mencoba mengontrol siswa melalui hubungan baik dan pada posisi ini menggunakan humor dan hubungan personal untuk mempengaruhi siswa. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai pengawas. Guru bertindak sebagai pengawas yang menggunakan peraturan dan konsekuensi untuk mengontrol siswa. Di semua ini antara posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pengawas ini mempunyai sisi negatif dan sisi positifnya. Tetapi kalau untuk tim manager, ini adalah guru berkolaborasi dengan siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan dan mendorong tanggung jawab pribadi. Di posisi, ya, kita sebagai guru memposisikan kita sebagai manajer ini adalah posisi yang paling tepat. Ya.
Contoh dari motivasi identitas gagal adalah sebagai penghukum, guru berbuat menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, Bu Bapak ini harus dihindari ya. Ketika anak berbuat salah, kita sampai menunjuk-nunjuk, bahkan sampai kita menjewer, ya, memarahinya itu di depan siswa, itu adalah posisi kontrol yang gagal. Nah, pembuat orang merasa bersalah yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu juga dapat dapat membuat posisi kontrol yang gagal. Dan selanjutnya, dengan posisi identitas berhasil adalah sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya menghilang, pemantau itu menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah validasi tindakan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiganya menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini validasi tindakan, mungkin seseorang siswa yang melakukan kesalahan, tentunya mereka mempunyai alasan untuk melakukan kesalahan itu. Nah, adakah nanti di selanjutnya untuk divalidasi tindakan kita mencari di sana siswa, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, siswa tersebut yang mereka butuhkan. Dan untuk yang kedua adalah menstabilkan identitas. Jadi di sana ada tahapannya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan selanjutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada pertanyaan yang diajukan ketika pada tahap menstabilkan identitas. Yang ketiganya menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika kita sedang melakukan restitusi ini kepada seorang siswa, di sana kita menanyakan kepada siswa tersebut nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, dan apa yang mereka inginkan, menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Dan selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Di situ tadi sudah saya jelaskan ya. Waalaikumsalam, Tina. Silakan duduk. Kamu tahu alasannya kenapa dipanggil ibu ke kantor? Ya, sebelum pertanyaan tadi ada laporan dari kawan kamu bahwasanya kamu datang terlambat dan tidak mengikuti sholat duha. Apakah benar itu? Ya, Ibu, mohon maaf. Tadi saya datang terlambat dan lupa membawa bukunya karena saya terburu-buru. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti salah satunya juga ada salah satu teman kamu itu tidak datang terlambat yang tidak mengikuti sholat duha. Ya, Ibu, tadi saya malu dan takut buru-buru karena terlambat dan lupa membawa bukunya juga. Ya, tidak apa-apa. Kamu melakukan ini pasti ada kesalahannya kan? Ya, Bu, tadi pagi saya bangun kesiangan karena tidurnya terlalu malam sebab saya main handphone. Nah, Tina, sudah bagus itu. Kamu sudah mengetahui penyebab kesalahan yang kamu perbuat, ya. Nah, kira-kira tindakan Tina itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Ya. Nah, tindakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak disiplin waktu, Bu. Nah, Tina sudah tahu kan? Nah, sekarang, oke, kalau begitu, disiplin itu penting kan? Ya. Nah, kira-kira tindakan apa yang akan Tina lakukan ke depannya? Saya akan tidur lebih awal dan akan main handphone serta saya akan menggunakan Nah, supaya apa? saya bangun lebih pagi, Bu. Ya, saya Oke, baiklah, kalau seperti itu sekarang kamu ambil dulu, silahkan kerjakan sholat duha sampai benar ya sekolah kita ya. Ya, sudah kembali di kelas. Waalaikumsalam, Peggy. Ya, silakan duduk. Kamu tahu alasannya kenapa dipanggil ibu ke kantor? Nah, itu pun tadi
kalian tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah merasa takut dan khawatir. Jadi ibu juga pernah merasa takut dan khawatir. Ya ibu, saya malu dan takut karena saya Tidak apa-apa. Kamu tidak apa, pasti ada alasannya kan? ya ibu betul. Saya setiap hari selalu banyak main HP dan saya lupa kalau ada makanan. Kira-kira tindakan Peggy itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya ibu, saya sudah melanggar keyakinan kelas Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? dan disiplin waktu. Nah, Peggy sudah tahu kan? Kira-kira disiplin waktu itu penting atau tidak untuk kamu? Nah, terus kalau begitu, kalau itu penting, ya, kira-kira kalau disiplin waktu itu penting atau tidak untuk kamu? Oke, kalau itu tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Peggy lakukan? Supaya apa? Supaya dia belajar. Nah, bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, ini jadi orang yang seperti apa? Itu menjadi suatu yang mandiri. Mandiri dan disiplin ya. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, sekarang kamu masuk kelas ya. Belajarlah dengan baik bersama teman-teman kamu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina, kelas 6A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru Wahyuni untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya perbuat. Saya akan lebih disiplin lagi. Terima kasih Ibu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy kelas 5A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru Wahyuni untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya perbuat. Saya akan lebih giat belajar lagi. Terima kasih Bu Wahyuni. Karena yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi diseminasi yang dibawakan oleh rekan-rekan CGP Angkatan 11 sudah selesai dan semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia, ya, bisa lulus bersama-sama. Amin. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar SPD selaku PT SMP Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Alhamdulillah, bismillah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang mana guru kami sebanyak 5 orang telah terpanggil menjadi calon guru penggerak angkatan ke-11. Nama tersebut diantaranya Ibu Erita, Ibu Wahyuni, Ibu Yudhiana, Ibu Roheni, dan Ibu Siti Maryam. Harapan kami semoga guru kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, lancar, tidak ada halangan satu apapun dari mulai kegiatan sampai akhir kegiatan, sehingga memberikan hasil terbaik untuk guru-guru kami. Dan kami sangat mendukung kegiatan ini, semoga bisa mengimbaskan ilmunya atau hasil dari CGP ini pada rekan-rekan guru yang ada di Permai, atau bisa mengintegrasikan dalam pembelajarannya di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyuni selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang telah berbagi pengetahuan barunya tentang perubahan pada lingkungan belajar dan pemaparan diseminasi tentang budaya positif
bahwa sesungguhnya kontrol utama adalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang bisa mengontrol kita tanpa seizin kita. Kami dapat pengetahuan baru tentang budaya positif seperti membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia dengan 5 kontrol guru positif. Terima kasih, semua itu saya dapat dari guru penggerak, dan mudah-mudahan saya bisa mengamalkan tentang pemaparan Bu Wahyuni ke pembelajaran.